Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pemisah antara maktuf dan maktuf alaih. Dari beberapa penjelasan sebelumnya kita ketahui bahwa antara maktuf dan maktuf alaih ini boleh sama-sama berupa mufrad, artinya tidak berupa jumlah, boleh berupa jumlah, boleh sama-sama berupa syibhul jumlah. Dalam hal ini yang berupa jumlah boleh berupa jumlah ismiyah, boleh pula berupa jumlah fi'liyah. Demikian pula manakala yang sama-sama berupa syibhul jumlah ini boleh berupa jar majrur atau boleh yang sama-sama berupa dhorof. Sebagai pengulang pada pembahasan terdahulu, kita beri contoh antara maktuf dan maktuf alaih yang sama-sama berupa mufrad, artinya yang tidak berupa jumlah. Seperti lafaz hadara Khalidun wa Mahmudun. Hadara hadir, Khalidun siapa Khalid, wa Mahmudun dan Mahmud. Lafaz Mahmudun ini adalah maktuf, sementara Khalidun ini adalah maktuf alaih. Antara maktuf dan maktuf alaih ini sama-sama berupa mufrad, artinya sama-sama tidak berupa jumlah. Selanjutnya yang sama-sama berupa jumlah ismiyah seperti lafaz man amila solihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha. Kita perhatikan lafaz man amila solihan. Man adapun barang siapa, amila ialah mengerjakan siapa man solihan kepada perbuatan baik, fali nafsi maka baginya lah pahala kebaikan tersebut. Waman adapun barang siapa, asaa ialah melakukan keburukan siapa man, fa'alaiha maka atasnya lah ganjaran keburukan tersebut. Kita perhatikan lafaz man amila solihan dan lafaz man asaa. Lafaz man asaa ini adalah merupakan susunan jumlah ismiyah. Demikian juga lafaz man amila solihan ialah merupakan susunan jumlah ismiyah. Karena kedua jumlah ini sama-sama merupakan susunan mubtada dan khobar. Lafaz man asaa ini merupakan maktuf, sementara man amila solihan ini merupakan maktuf alaih. Antara maktuf dan maktuf alaih ini sama-sama berupa jumlah, yaitu jumlah ismiyah, dan huruf atofnya adalah berupa huruf atof waw. Selanjutnya contoh yang sama-sama berupa jumlah fi'liyah seperti lafaz qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u al mulka man tasha. Kul katakanlah Allahumma ya Allah, malikal mulki, zat yang merajain segala kerajaan,
tu'ti al-mulka, tu'ti memberikan siapa engkau al-mulka kepada kerajaan, man kepada orang, tasya yang menghendakin siapa engkau, wa tanzi'u dan mencabut siapa engkau al-mulka kepada kerajaan, man kepada orang, tasya yang menghendakin siapa engkau. Kita perhatikan lafaz tu'til mulka man tasya dan lafaz tanzi'ul mulka man tasya. Lafaz tanzi'ul mulka ini merupakan maktuf, sementara tu'til mulka adalah maktuf alaih. Antara maktuf dan maktuf alaih ini sama-sama berupa jumlah fi'liyah, karena memang di sini terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Tu'ti mendatangkan siapa engkau atau memberi siapa engkau al-mulka kepada kerajaan. Sementara lafaz wa tanzi'ul mulka maknanya wa tanzi'u dan mencabut siapa engkau al-mulka kepada kerajaan. Ini adalah susunan fi'il dan fa'il, dan keduanya merupakan bentuk daripada maktuf dan maktuf alaihnya. Dan selanjutnya adalah contoh dari maktuf dan maktuf alaih yang kedua-duanya sama-sama berupa syibhul jumlah. Yang pertama, syibhul jumlahnya di sini berupa susunan jar majrur seperti lafaz kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahu al-azizu al-hakimu. Kadzalika demikianlah yuhi mewahyukan ilaika kepadamu wa ilal ladzina dan kepada orang-orang min qablika dari sebelummu. Allahu siapa Allah, al-azizu zat yang maha mulia, al-hakimu zat yang maha bijaksana. Kita perhatikan lafaz ilaika dan lafaz ilal ladzina min qablika. Lafaz ilaika ini adalah susunan jar majrur, demikian juga lafaz ilal ladzina min qablika. Ilaika ini merupakan maktuf alaih, sementara maktufnya adalah ilal ladzina min qablika. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa antara maktuf dan maktuf alaih di sini sama-sama berupa susunan jar majrur, yang susunan tersebut masuk dalam kategori susunan syibhul jumlah. Dan yang terakhir adalah contoh dari susunan maktuf dan maktuf alaih yang kedua-duanya sama-sama berupa dzaraf. Contohnya seperti lafaz Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Rabbana wahai Tuhan kami, iftah mudah-mudahan membuka siapa engkau, bainana di antara kami, wa baina qaumina dan di antara kaum kami, bil haqqi dengan kebenaran. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil. Kita perhatikan lafaz bainana wa baina qaumina. Baina qaumina ini adalah merupakan maktuf, sementara bainana ini adalah maktuf alaih. Baina qaumina dan lafaz bainana ini sama-sama merupakan susunan dzaraf. Baina di sini juga termasuk dzaraf. Maka dari sini kita ketahui bahwa kedua-duanya ini merupakan susunan yang sama-sama berupa susunan syibhul jumlah yang berupa dzaraf. Contoh-contoh yang telah kita paparkan tadi merupakan contoh antara maktuf dan maktuf alaih yang sama-sama berupa isim dhohir, sama-sama berupa jumlah, dan sama-sama berupa syibhul jumlah. Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah manakala maktuf alaih ini berupa isim dhamir. Dalam hal ini terdapat ketentuan tersendiri, yaitu manakala maktuf alaihnya ini berupa dhamir muttasil, maka sebelum diatofkan harus dipisah dengan dhamir munfasil atau dengan pemisah apapun.
Dalam hal ini boleh dipisah dengan isim dhahir. Sekali lagi, apabila kita hendak mengatofkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih, di mana ma'tuf alaihnya ini terdiri dari dhamir muttasil, baik dhamir muttasilnya ini mustatir maupun baris, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jer, maka dalam hal ini terdapat dua opsi yang bisa dilakukan. Opsi yang pertama adalah antara ma'tuf dan ma'tuf alaih ini harus ditambahkan dengan taukid. Baik taukid tersebut berupa taukid lafzi ataupun taukid ma'nawi. Contoh ketika ma'tuf alaih berupa dhamir muttasil yang baris marfu yang dipisah dengan taukid lafzi, seperti lafaz kunta anta wa sadiquka mujtahidaini. Kunta ada siapa kamu, anta kamu, wasodikuka dan teman kamu, mujtahidaini ialah dua orang yang bersungguh-sungguh. Di sini kita perhatikan lafaz kunta. Kunta di sini adalah terdapat dhamir muttasil yang baris yang dalam keadaan rofa karena memang dia berkedudukan sebagai isim daripada kana. Di sini merupakan ma'tuf alaih, sementara ma'tufnya adalah lafaz sadiquka. Karena memang ma'tuf alaihnya ini berupa dhamir muttasil, maka sebelum dia itu dihubungkan dengan ma'tufnya, maka harus ada pemisah, dan pemisah dalam hal ini berupa taukid lafzi, yaitu lafaz anta. Anta di sini merupakan dhamir munfasil yang baris yang menjadi taukid daripada dhamir ta. Kunta ada siapa kamu, anta kamu, wasodikuka dan teman kamu, mujtahidaini ialah dua orang yang bersungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, sebelum kita hubungkan antara ma'tuf alaih yang berupa dhamir muttasil dengan ma'tufnya yang berupa isim dhahir ini, harus ada pemisah. Dalam contoh ini, pemisahnya berupa taukid lafzi, yaitu berupa dhamir munfasil yang baris yang menjadi taukid dari dhamir ta yang ada pada lafaz kunta ini. Contoh yang lain, manakala ma'tuf alaihnya ini berupa dhamir mustatir, artinya dhamir yang tersimpan, seperti lafaz uskun anta wa akhuka fi baiti. Uskun hendaklah tinggal siapa kamu, anta kamu, wa akhuka dan saudara kamu, fi baiti di rumahku. Kita perhatikan lafaz uskun dan lafaz akhuka. Akhuka ini merupakan ma'tuf, sementara ma'tuf alaihnya ini adalah dhamir mustatir yang tersimpan pada lafaz uskun. Uskun hendaklah tinggal siapa kamu. Jadi di sini terdapat dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan. Maka sebelum ma'tuf alaih yang berupa dhamir mustatir ini dihubungkan dengan ma'tufnya, harus ada pemisah. Pemisahnya dalam susunan ini berupa taukid lafzi, yaitu lafaz anta yang merupakan dhamir munfasil baris. Jadi uskun hendaklah tinggal siapa kamu, anta kamu, wa akhuka dan saudaramu, fi baiti di rumahku. Selanjutnya adalah contoh yang dipisah dengan taukid maknawi, yaitu cukup dengan mengulang lafaz ma'tuf alaihnya. Misalkan seperti lafaz uskun, uskun wa akhuka fi baiti. Uskun hendaklah tinggal siapa kamu, uskun tinggallah, wa akhuka dan saudaramu, fi baiti di rumahku.
Ma'tuf alaihnya di sini adalah berupa dhamir mustatir wujub yang tersimpan dalam lafaz uskun, sementara ma'tufnya adalah lafaz akhuka. Sebelum ma'tuf alaih ini dihubungkan dengan ma'tuf alaih, di sini harus ada pemisah. Dalam susunan ini pemisahnya berupa taukid maknawi, yaitu mengulang lafaz yang di dalamnya terkandung ma'tuf alaihnya. Jadi uskun wa akhuka fi baiti. Uskun tinggallah, uskun menetaplah, wa akhuka dan saudaramu fi baiti di rumahku. Kemudian yang kedua, manakala ma'tuf alaihnya di sini didahuluin oleh huruf jar, maka cukup mengulang-ulang huruf jar tersebut. Contohnya seperti lafaz thumma istawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya taw'an wa karhan qalata atina ta'i'in. Thumma kemudian istawa menuju siapa Allah ilas sama'i ke langit. Wahya padahal adapun dia langit dukhonun ialah masih berupa asap. Faqala kemudian berfirman siapa Allah laha terhadap langit walil ardi dan terhadap bumi. I'tiya hendaklah datang siapa kalian berdua tau'an dengan taat dan suka hati wakarhan dan terpaksa. Qalata berkata siapa keduanya langit dan bumi tersebut atina kami akan datang ta'iin padahal dalam keadaan taat dan suka hati. Kita perhatikan lafaz laha walil ardi. Lafaz al-ardi ini merupakan maktufnya, sementara maktuf alaihnya di sini adalah dhamir muttasil yang baris, yaitu dhamir muttasil yang tampak di dalam penulisan. Dalam susunan ini, sebelum dhamir muttasil yang merupakan maktuf alaih ini dihubungkan dengan maktuf alaihnya, di sini harus ada pemisah. Dan dalam susunan ini pemisahnya adalah mengulang-ulang huruf jar yang jatuh sebelum maktuf alaihnya, yang dalam hal ini adalah huruf jar lam. Jadi pada maktufnya di sini juga huruf jar tersebut diulang kembali sebagai pemisah antara maktuf alaih yang berupa dhamir muttasil dengan maktufnya. Kemudian opsi yang ketiga adalah dengan mengulang mudhofnya. Jadi apabila maktuf alaihnya ini berupa mudhof ilaih, sementara dia berupa dhamir muttasil, maka mudhof yang ada pada maktuf alaihnya di sini pun harus diulang ketika berada pada maktufnya, yang dalam hal ini difungsikan sebagai pemisah. Contohnya seperti lafaz qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Qalu mereka berkata, na'budu kami menyembah, ilahaka kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika dan kepada Tuhan nenek moyangmu. Kita perhatikan lafaz ilahaka wa ilaha abaika. Di sini maktuf alaihnya berupa dhamir muttasil, yaitu lafaz ka yang dalam hal ini berupa mudhof ilaih, sementara mudhofnya adalah berupa lafaz ilahun. Dan maktufnya di sini adalah lafaz abaika. Sebelum maktuf alaihnya ini dihubungkan dengan maktuf, maka di sini harus ada pemisah. Dalam susunan ini opsinya adalah mengulang mudhof yang ada pada maktuf alaihnya, yaitu lafaz ilahun. Jadi lafaz ilahun ini akan diulang kembali ketika berada pada maktufnya, sehingga menjadi qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Na'budu kami menyembah ilahaka kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika dan kepada Tuhan nenek moyangmu.
Kemudian opsi yang keempat yaitu dipisah dengan la nafi. Seperti lafaz sayaqulu alladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Saya kulu akan berkata alladzina, orang-orang asyraku yang menyekutukan siapa mereka. Lau andaikan syaa menghendakin Allahu siapa Allah, ma asyrakna niscaya tidak akan menyekutukan siapa kami, wala abauna dan tidak pula bapak-bapak kami. Kita perhatikan lafaz abauna dan lafaz ma asyrakna. Lafaz abauna ini adalah merupakan maktufnya, sementara maktuf alaihnya di sini berupa dhamir muttasil yang baris. Maka sebelum menghubungkan maktuf alaih yang berupa dhamir muttasil ini kepada maktufnya, maka harus dipisah dengan la nafi, karena memang dalam hubungan ini sebelumnya terdapat huruf nafi, sehingga opsinya di sini adalah dengan cara memisah dengan la nafi. Ma asyrakna tidak menyekutukan siapa kami, wala abauna dan tidak pula bapak-bapak kami. Demikianlah beberapa opsi yang menjadi pemisah antara maktuf dan maktuf alaih, manakala maktuf alaihnya di sini berupa dhamir muttasil. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.